Selamat pagi Gereja Venture. Puji Tuhan, saya dan Pastor Susan bisa khotbah lagi lewat video ini. Amin. Amin. Dan kami juga mau bilang terima kasih banyak sudah doa untuk kesehatan saya. Puji Tuhan, saya semakin kuat. Dan juga kami sudah beli tiket pesawat. Yes, puji Tuhan. Bisa terbang ke Pulau Nias bulan depan. Amin. Akhirnya, amin. Thank you, Lord. Tetap doa untuk rencana itu supaya semua lancar dengan baik. Dan juga terima kasih banyak selalu setia kepada Tuhan, saudara, dan juga setia kepada Gereja Venture juga. Amin. Sebelum kami khotbah, kami mau berdoa. Pastor Susan akan doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa, Engkau hebat kuasa-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami masih bisa bernafas, ini semua karena kasih setiamu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih untuk Jemaat Venture yang saat ini sudah hadir, sudah duduk di kaki-Mu, sudah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Bapa, Engkau hadir bersama kami saat ini, Roh-Mu yang kudus hadir di sini. Kiranya Engkau juga menjamah kami berdua, hamba-Mu Bapa. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami pengetahuan yang ilahi, Engkau memberikan kami pewahyuan yang baru, dan Engkau terus mengurapi kami Bapa, agar kami bisa menyampaikan isi firman-Mu kepada Jemaat Venture. Kami berdoa juga semoga Jemaat Venture diurapi hari ini Bapa. Yes. Engkau buka hati mereka, Engkau buka telinga mereka agar mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Tolong Bapa hari ini Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, di dalam gereja Venture dan juga di dalam pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amen. Amen. Okay. Today I want to talk to you about faithfulness. Ya, pagi ini Pastor Giri akan menjelaskan tentang kesetiaan Tuhan. Faithfulness means dependable, Ya, kesetiaan itu artinya ketergantungan. trustworthy. Artinya percaya penuh. Yeah. And you cannot have a healthy life Kamu tidak bisa mempunyai hidup yang sehat without faithfulness. kalau tidak setia. Your marriage needs faithfulness. Pernikahanmu butuh kesetiaan, Your family needs faithfulness. keluargamu butuh juga kesetiaan Any area of life. di setiap area dalam hidupmu. If you want to be a success, Kalau saudara ingin sukses, there has to be faithfulness. harus ada keterlibatan kesetiaan. If you want to have a harvest in the rice field, Kalau kamu ingin menuai banyak di dalam sawahmu, you can't just work maybe for 10 minutes and then saya malas, saya mau pulang. No. ya saudara tidak bisa hanya bekerja, oke saya hanya mau 10 menit aja di sawah dan semoga bisa banyak tuai. Tidak bekerja begitu. If you want a harvest, Kalau saudara mau penuaian, you have to be faithful, saudara harus setia, consistent, harus konsisten, and then you'll reap the reward. dan saudara akan mendapatkan upah. So all relationships are built on faithfulness. Jadi semua hubungan harus berdasarkan dari kesetiaan. And one of the most painful experiences we can have Jadi hal yang kita alami yang paling menyakitkan dalam hidup kita adalah is when someone is unfaithful towards us. kalau seseorang tidak setia dalam kehidupan kita. So today we're going to learn more about faithfulness. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang kesetiaan. So where do we start? Di mana kita mulai dulu? We start with the faithfulness of God. Kita mulai dari kesetiaan Tuhan. Amen. Amin. Understanding God's faithfulness Harus mengerti dulu kesetiaan Tuhan is critical for our journey as Christians. itu sangat kritikal sekali, sangat serius sekali dalam kehidupan kekristenan. Because in this life, Karena dalam hidup kita ini, we're going to have difficulties. kita pasti menghadapi tantangan, kesulitan. We're going to be shaken sometimes. Kita pasti akan tergoyang di dalam kehidupan ini, maksudnya dihantam masalah.
But when we focus on God's Tapi kalau faithfulness, kita fokus kepada kesetiaan Tuhan, it gives us confidence, itu akan memberikan kita kepercayaan diri, security, keamanan, and peace. dan juga damai sejahtera. The Bible says about God Jadi Alkitab katakan tentang Tuhan in Malachi chapter 3 verse 6, di Malakia 3 pas ayat 6, I am the Lord and I do not change. Aku adalah Tuhan dan aku tidak berubah. Wow. I'm so glad God doesn't change. Saya bangga Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. He's always perfect, Dia selalu sempurna. always complete. Dia selalu lengkap. Jesus also Yesus juga is the same. sama juga. Hebrews 13:8. Di Ibrani pasal 13 ayat 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus adalah tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. In this Di world, dunia ini, everything is always changing. segala sesuatu hal di sekitar kita selalu berubah. The only thing that never changes in this world Satu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini is the truth that adalah kebenaran, yaitu everything's always changing. segala sesuatu selalu berubah. Now, some of you like change. Beberapa dari saudara suka dengan perubahan. I like change. Kami suka kalau ada perubahan. Tidak But begitu-begitu some saja. people don't like change. Ada beberapa orang tidak suka. It makes them feel frightened. Membuat mereka, wow, takut apa yang akan terjadi nanti. Yeah, so they don't like to see change. Jadi mereka tidak suka melihat ada perubahan yang terjadi. So we have to focus on God then, Jadi kita harus fokus kepada Tuhan saja. because He never Karena changes. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. God is consistent. Tuhan itu selalu konsisten. He's reliable. Dia itu bisa diandalkan. I want to share with you 3 areas of God's faithfulness. Saya mau sharing 3 area tentang kesetiaan Tuhan. Number 1, Nomor 1, God is faithful to Himself. Tuhan itu setia kepada dirinya sendiri. 2 Timothy 2:13. 2 Timotius 2 ayat 13. If we are faithless, Jika kita tidak setia, He remains faithful, Dia tetap setia. Amin. for He cannot deny Himself. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow. That means Itu artinya God will always be faithful to who He is. Tuhan akan selalu setia kepada dirinya sendiri. He will never be less than perfect. Dia tidak pernah kurang dari kesempurnaan. He's always faithful to Himself, Dia selalu setia kepada dirinya sendiri. faithful to who He is. Dia juga setia siapa Dia. So that gives us strength. Itu memberikan kekuatan kepada kita. You and I, Saudara dan saya, we're kind of like the waves of the ocean. kita kadang seperti ombak, begini ke kiri, ke kanan, ya tidak tetap. Tetapi Tuhan kita stabil. Tetapi kalau Tuhan kita Ya. stabil, tetap. Number 2, Nomor 2, God is faithful to His word, Tuhan itu setia kepada perkataannya. faithful to His promises. Dia setia kepada janji-janjinya. If God said it, Kalau Tuhan sudah mengatakannya, He will do it. Dia akan melakukannya. Yeah. I want to read to you from, I'll let Susan read to you from Numbers chapter Saya baca 23. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Luar biasa. That's us as people. Itu kita sebagai manusia. Sometimes when somebody says something to us, Kadang-kadang kalau ada seseorang mengatakan sesuatu kepada kita, maybe they make a promise, mungkin mereka buat janji ke kita, they don't follow through. mereka tidak menepatinya. Yeah. Kadang ada orang-orang begitu. Kadang-kadang saya tanya orang, coba hadir di gereja Venture. Apa mereka jawab? Iya, Ya, iya. saya pasti datang. Iya, iya. Apa artinya? Iya, iya. Tidak ada arti. Biasanya tidak datang. Meskipun mereka bilang iya, iya. Kalau bahasa Inggris, kalau kami bilang iya,
itu seperti janji. Oke, saya akan datang. Tetapi di Indonesia sering saya dengar orang bilang iya, tetapi tidak ada arti. Oleh karena itu, kadang-kadang manusia bilang sesuatu kepada kita, kita tidak bisa percaya. Tetapi puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus bilang sesuatu kepada kita, kita bisa percaya selalu Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Juga Mazmur 145 ayat 13. Ya, saya bacakan. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Dan Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Amen. Amin. God is so good. Ya, Tuhan itu sangat baik. One more verse. Satu lagi ya ayat Alkitab. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Istri saya suka pelangi. Rainbow. Rainbow. She's always looking into the sky. Selalu saya melihat di langit. Even if there's just a tiny little piece of rainbow. Meskipun hanya pendek, pelanginya seperti ini pendek, She always calls me. dia selalu memanggil Pastor Gary. Babe. Ya, saya selalu panggil Pastor Gary. There's Lihat, a rainbow. lihat ada pelangi kecil, hanya sedikit saja, warnanya cantik, indah. She loves rainbows. Saya suka pelangi. Not just because they're beautiful, Bukan hanya karena indah saja di mata, they're a sign itu adalah tanda of the promises of God. dari janji-janjinya Tuhan. It Dia selalu reminds setia. us Itu mengingatkan kita. that we can trust God's promises. Kita bisa percaya akan janji-janjinya Tuhan. That's so Amin. cool. Itu cool, indah sekali, luar biasa. Dan Pastor Susan juga selalu bilang, itu pelangi saya. Bukan So- pelangi. Dia punya. Amin. Semua punya saya. Suami harus Canda. terima. Punya So- kita semua ya, Tuhan hebat. The promises of God Jadi janji-janjinya Tuhan are like an anchor in our life. seperti jangkar dalam hidup kita. There's many storms in this life. Banyak badai, itu cobaan, masalah, tidak tahu selalu akan datang itu dalam hidup But when saudara we focus dan on the saya. promises of Tapi God kalau towards kita- us, Kalau kita fokus pada janji-janji Tuhan saja kepada it's going kita, to help us to be more stable. akan membantu kita tetap stable, tidak goyah. Stable maksudnya tetap tidak goyah. God's faithful to Himself. Tuhan setia kepada dirinya sendiri. God's faithful to His Word. Tuhan setia pada perkataannya. And third, Yang ketiga, God's faithful to us, His Tuhan people. setia kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Yeah. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Artinya ke generasi keturunan Yeah. saudara dan saya. Amin. Yeah, that's so cool. God is faithful through the generations. Ya, itu luar biasa sekali. Tuhan selalu setia melalui dari saudara ke keturunan saudara. Setiap generasi dia setia. We can depend upon Him. Kita bisa mengandalkan dia, Our bergantung children can kepadanya. depend upon Him. Anak kita bisa Our bergantung kepadanya. grandchildren. Cucu kita bisa bergantung He kepadanya. never Dia changes. tidak pernah berubah. And Jesus said, Dan Yesus katakan, I will never leave you or forsake you. aku tidak akan pernah meninggalkan kamu atau membiarkanmu. Wow. He's faithful to His people. Dia setia kepada umatnya. Yeah. Umatnya yang percaya pastinya. Amin. I love that about the Lord. Saya suka tentang Tuhan. He's stable. Dia itu stable, artinya stabil. He's consistent. Stabil, konsisten juga, Ya. tidak pernah berubah. One more, Lamentations chapter 3. Satu lagi, di Ratapan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru, setiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Amin. Saudara tahu lagu favorit saya? Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Amin. Thank you, Every Lord. morning, Setiap pagi when from the beach of Sorake, dari pantai Sorake, we can see the sun coming up. kami bisa melihat ada matahari terbit. So beautiful. Naik. Indah sekali. Let that remind you. Biarlah itu mengingatkan saudara. Every day the sun comes up, Setiap pagi saat matahari terbit, God is faithful again. Tuhan setia lagi dan lagi dan lagi setiap pagi. He's faithful to His people. Dia setia kepada umatnya. He's faithful to you. Dia setia kepada saudara. Think back over your life. Pikirlah secara di belakang. All of the prayers God has answered for you. Ya, Tuhan sudah menjawab doa-doa yang Dia jawab dalam hidup saudara. All of the times He's provided for you. Yang Tuhan sudah mengabulkan apa kebutuhan saudara. All Saudara the lihat, times He showed up in your life. saat-saat Tuhan hadir dalam hidup saudara, bekerja dalam hidup saudara. God is faithful. Tuhan itu setia. Amin. God is faithful. Tuhan setia. God is faithful. Tuhan setia. Yeah. Amin. And because of my medical situation, Ya, karena juga dari cerita kesehatan pengobatan Pastor Gary, I've seen God's faithfulness in my ya, life. Pastor Gary sudah melihat kebaikan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Pastor Gary, terbukti nyata. Amin. I was first diagnosed in Jakarta. Ya, Pastor Gary didiagnosa tentang sakit paru-parunya di Jakarta. Yeah. They said, Yang mereka katakan, this is really bad. ya ini buruk sekali, kata dokter. It's spread all Yeah. over your body. Ya, sudah menyebar di seluruh tubuhmu, katanya. Advanced. Ya, dan sudah menyebar. Maksudnya cepat. Yeah. And that's what they told me. Itu yang dokter itu katakan. So I went back to America. Maksudnya peradangannya itu cepat sudah menyebar sana sini. Pada saat kami tiba di Amerika, Went to the hospital, kami pergi ke rumah sakit. but I have no insurance. Saya tidak ada asuransi. Seperti BPJS kalau di Indonesia. Saya hanya punya insuransi yang darurat. Yang biasa tidak ada. Jadi kalau di Indonesia harus bayar ya. Kalau di sini puji Tuhan boleh. Dan saya tahu, wow, pasti ini mahal kali. Tetapi Tuhan setia. Puji Tuhan, saya dapat insuransi yang gratis. Yes, thank you Jesus. Sampai sekarang $1 saya tidak harus ada bayar. keluar. Yes, thank you. Tepuk tangan dulu untuk Wow. Tuhan. Wow. Thank you Lord. Itu mujizat Ya, besar. ya. Sekitar berapa sekarang insuransi harus kasih ke rumah sakit? Ya. Lebih dari 2 miliar. Ya. Mungkin 3 atau 4 miliar. Wow. Itu mujizat besar. Kenapa? Karena saudara, Tuhan setia. Amin. Tuhan setia. Itu mujizat besar. Sebagai missionaries di Nias, saya tidak ada insuransi. Saya jalan oleh iman. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Andalkan doa. Karena Dia setia. Amin. Dia Thank you, Lord. setia. Dan puji Tuhan juga, situasi saya, meskipun mereka bilang ini parah sekali, mereka dapat scan, mereka lihat dari scan, oh, bukan sini, Ya. lari ke sini. Tidak. Bukan, hanya satu tempat saja. Yes, thank you Lord. Dan mereka kasih treatment, fokus kepada satu tempat itu di dalam paru-paru Paru-paru. saya. Dan puji Tuhan, saya semakin sehat dan semakin Ya, kuat. karena kuasa Dan Tuhan. saya percaya
Tuhan akan buat saya sembuh 100%. Yes, in Jesus' name, Amin. Tuhan, yes. Dan Tuhan belum selesai dengan kamu, Ya. Beb. Ya, ada rencana besar di balik ini dan kemuliaan bagi Tuhan saja yang harus kita angkat. Amin. Dan satu mujizat lagi. Ongkos di Amerika, apalagi di California, mahal kali. Uang saya dan Pastor Susan kurang. Budget kami ya cocok dengan Sorake, tetapi Tidak California tidak. Iya, mahal. Kami butuh tempat tinggal. Dan tidak ada tinggal dengan keluarga, tetapi rumah itu jauh dari gereja. Dari gereja Venture. Setelah saya cukup sehat, mau melayani Tuhan di gereja Venture. Ya. Mau pindah itu 2 jam dari mobil, bawa mobil 2 jam dari rumah anak saya ke gereja Venture. Ya, jauh sekali. Kami butuh tempat tinggal dekat gereja, tidak ada. Gereja Venture dekat dengan pantai Ya. dan rumah di dekat pantai. Mahal. Sekali di sini, di sendiri. Satu hari Minggu pagi kami kumpul dan doa sebelum Kami melayani bentuk Tuhan. lingkaran. Ya. Dan Pastor Troy dan saya jelaskan tentang situasi saya. Juga butuh tempat tinggal. Ada satu orang di lingkaran itu, Salah satu jemaat. satu jemaat bilang, saya punya satu apartemen, bisa tinggal di situ. Ya. Saya bilang, oh terima kasih banyak, tetapi saya butuh untuk 1 tahun, bukan 1 bulan. Ya. 1 tahun saya butuh treatment. Tidak apa-apa katanya. Ya. Berapa per bulan apartemen ini yang kalian bisa lihat di belakang kami? Berapa per bulan? Sekitar 70 juta. Hah? 70 juta per bulan. Mahal kali di sini, Uang dari tetapi mana kita? untuk Gary dan Susan gratis. Ya, karena kita juga harus melayani Tuhan dan Tuhan melihat kita setia. Tuhan juga setia dalam kehidupan kita. Itu juga buktinya Tuhan setia kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan lagi, puji Tuhan. Amin. Amin. Jadi karena Tuhan setia, Ya, kita harus respon kepada Dia. ya. Respon kita harus balas ke Dia apa yang harus Kalau kita tidak, lakukan. fatal kali itu. Fatal kali. Jadi yang terakhir saya mau khotbah tentang be more faithful to God. Nah, yang terakhir, lebih lagi kita harus setia kepada Tuhan. Because God is so faithful to us. Karena Tuhan sangat setia kepada saya dan saudara. We want to respond and be more faithful Kita to Him. harus kasih respon ke Dia supaya kita lebih lagi setia kepadanya. Amin. In fact, did you know Kenyataannya, apakah saudara tahu that faithfulness bahwa kesetiaan is one of the fruit of the Spirit? itu adalah salah satu dari buah roh. Love, Ya. Kasih, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, patience, kesabaran, goodness, kebaikan, faithfulness. faithfulness, kesetiaan, Wow. pengendalian diri juga ada ya. So the more we're filled with God's Spirit, Lebih lagi kita dipenuhi dengan buah-buah roh, the more faithful we're going to be towards God. lebih lagi kita setia kepada Tuhan. Amin. And the more faithful you are to God, Dan lebih setia lagi saudara kepada Tuhan, the more you're going to experience His presence in your life. lagi saudara akan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. And the more His blessings are going to flow Dan to lebih you. lagi, wow, berkat-berkat Tuhan melimpah turun atas hidup saudara. Amin. The Bible asks this question. Alkitab bertanya dengan pertanyaan ini. When the Lord returns, Pada saat Tuhan kembali nanti, will He find faithfulness on the earth? apakah Dia akan menemukan yang setia di bumi ini? From heaven, Dari surga, God looks. dari surga Tuhan melihat, mencari, Who is faithful to me? wow, siapa yang setia kepadaku? Wow. Now, none of us are faithful all the time, 100%. Ya, No. tidak semua dari kita setia setiap saat kepada Tuhan. Karena ya kita manusia. But our challenge is
kita ini ditantang, We want to become more and more faithful. diasah supaya kita ini harus menjadi lebih setia lagi To kepada honor Tuhan. Him. Kita harus lebih lagi menghormati Tuhan. To say thank you to Kita Him. harus mengatakan terima kasih To Tuhan. respond to Kita Him. harus kasih respon terima kasih Tuhan ya, atas kesetiaan-Mu. It reminds me of the parable of the talents. Ya, ini mengingatkan tentang parabel tentang talenta ya. Yeah. When the servant was faithful to the master, Pada saat hamba setia kepada tuannya, the master said, master tuannya ini katakan, "Well done, good and faithful servant." baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yeah. Amin. That's what we want to hear from Jesus. Ya, ini perumpamaan yang ada talent ya, yang ini dari Yesus katakan. When we get to heaven, Nanti kita kalau ke surga, we want to hear Jesus say, kita ingin sekali mendengar apa akan Yesus katakan kepada saudara dan saya. "Well done, good and Wow. faithful servant." Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. So I want to challenge you. Ya, jadi saya mau tantang saudara. Be faithful in your marriage. Saudara setia dalam pernikahan saudara. Be faithful to your family. Saudara setia kepada keluarga saudara. Be faithful to obey the Lord. Saudara setia untuk taat kepada Tuhan. Be faithful to serve the Lord. Saudara setia untuk melayani Tuhan. Be faithful to give to the Lord. Saudara setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Be faithful to share your faith to other people. Saudara setia untuk sharing iman saudara kepada Tuhan. Kepada orang lain, sharing iman saudara. Don't just receive from God. Jangan hanya terima saja dari Tuhan dan saudara tidak setia. Give back. Berikan kepada Tuhan kembali. Your time, Waktu saudara berikan kepada your Tuhan. energy, Energi, kekuatan saudara berikan kepada Tuhan. He's worth it. Dia itu sangat layak dipuji dan ditinggikan. Dan dia bisa diandalkan. Sometimes Kadang-kadang the culture in Nias, kebudayaan di Nias, if I don't get paid money, kalau saya tidak dibayar oleh uang, I'm not gonna help. saya tidak mau bantu dia. Yeah, I understand. Jadi saya mengerti tentang We all need money. kita semua itu butuh uang. But when it comes to God, Tapi pada saat datang kepada Tuhan, we don't operate in money. Tuhan itu tidak beroperasi dalam keuangan. Kita We operate in faithfulness. kita beroperasi dalam kesetiaan. Yeah. So don't think Jadi jangan berpikir, if Pastor Gary and Pastor Susan give me money, then I will serve at the church. jadi kalau Pastor Giri dan Pastor Susan akan kasih saya uang, saya akan mulai tunduk ke gereja, ikut mereka. Jangan ikut kami. Itu motivasi salah. Salah. Kita mau respon kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia kepada saya mau balas dia. Saya mau kasih uang di persembahan. Saya mau bantu bersih gereja. Saya mau bantu hadir di menara doa. Ya, komsel. Saya hadir di komsel, hadir di ibadah seperti kalian hadir saat ini. Amin. Amin. Itu harus datang dari hati kita. Ya. Jangan dapat motivasi salah. Oh, semua tentang uang. Bukan. Di surga tidak ada uang. Ya, di bumi kita semua butuh uang. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Apa motivasi saudara? Kalau motivasi kita, Tuhan, saya mau setia kepada Engkau karena Engkau sudah setia kepada aku. Amin. Itu motivasi bersih. Ya, amin. Saya mau hadir Ya, terus di komsel. murni. Wow, Tuhan berkati hidup saudara pastinya. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan kasih sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ya. Jadi saya mau bilang kepada saudara, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan setia dalam kehidupan. Dia adil. Amin. Dia adil sekali. Lebih adil daripada manusia. Lebih adil daripada uang.
lebih adil daripada semua. Amin. Baru dia nomor 1 di dalam kehidupan saudara. amin. Tetap setia kepada dia dan pasti Tuhan akan jawab dan balas berkat berlimpah dan berlimpah lagi kepada saudara. Apalagi hadirat Tuhan, roh Tuhan di dalam hati saudara juga. Amin. Amin. Tuhan setia. Amin. Tuhan setia dalam Terima hidup kasih, ini khotbah kami. Ya. Terima kasih banyak sudah dengar baik-baik. Kami cinta saudara semua sampai bulan depan. Ya. Amin. Akhir Sampai bulan jumpa Mei lagi. tanggal 31 dalam kehendak Tuhan kami akan khotbah lagi, berjumpa dengan saudara. Kami akan memeluk saudara Amin. erat dengan kasih setia Tuhan karena Tuhan baik. Dan doakan kami semoga kami bisa tiba dengan selamat karena penerbangan jauh sekali. Khususnya untuk Pastor Gary, semoga Tuhan kasih strength, kekuatan baru mengalir dari surga penuh untuk Pastor Gary. Ya, dan Ibu akan terus mendampingi Pastor Gary, jaga Amin. dia, urus dia karena ini luar biasa perjalanan panjang. Kami sangat mengasihi, mencintai saudara dan teruslah setia kepada Tuhan. Amin. Kami rindu kalian sampai lihat lagi bulan depan. Tuhan memberkati. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati. Bye.